Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim di mana saja berada, dan forum ulama dan aktivis Islam di mana saja berada. Kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Hari ini kita membahas ilmu pertama, ilmu awal kita sebagai orang Islam, yaitu harus mengenal Allah, Tuhan kita yang kita sembah. Bagaimana kita menyembah sesuatu yang tidak kita kenal, tidak kita ketahui, kita tidak pahami. Sama juga kita menyembah sesuatu ketidakadaan, karena kita menyembah sesuatu yang kita tidak tahu. Makanya awaludin ma'rifatullah, awal beragama adalah mengenal Allah. Para ulama sufi, para ulama tasawuf, para ulama ma'rifatullah mengenal Allah sudah dengan ketulusannya, keikhlasannya. Bagaimana agar umat Islam mengenal Allah, yaitu dengan cara atau metode, yaitu yang namanya 7 daripada martabat, daripada kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita paham martabat, kedudukan atau dimensi awal keberadaan Allah adalah yang pertama itu Allah berada di suatu alam ahadiyah, yaitu kul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, hanya Allah yang ahad, yang esa, yang tunggal. Tidak ada Allah yang tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah belum menciptakan satu makhluk pun. Kata ada aja, tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah hanya ada dengan keesaan, ketunggalan dan kesendiriannya. Itulah alam ahadiyah. Kemudian pada saat Allah dengan ketunggalannya, keesaannya, kesendiriannya, kekosongannya, kehampaannya, Allah ingin dikenal, Allah ingin diketahui, bahkan Allah ingin dicintai. Allah ingin diketahui dan dicintai. Makanya Allah menciptakan makhluk. Nah, pada saat Allah ingin menciptakan makhluk, kan? Sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah ingin dikenal dengan nama dan sifatnya. Makanya ada kedudukan yang kedua. Yang pertama, ahadiyah, hanya Allah yang ada, qul huwallahu ahad. Yang kedua itu adalah makom atau kedudukan Allah sebagai alam wahdah. Alam wahdah itu adalah di mana Allah ingin dikenal dengan nama dan sifatnya. Lahu mulkus samawati wa ardi waqtilafi laili wa nahar. Intinya Allah ingin dikenal dengan nama dan sifatnya. Subhanallah. Setelah Allah ingin dikenal dengan namanya dan sifatnya, yaitu pertama alam ahadiyah, yang kedua alam wahdah, kemudian yang ketiga itu adalah alam wahidiyah. Alam wahidiyah itu adalah Allah mulai mencatat, Allah mulai mendeskripsikan, Allah mulai membuat skenario yang tercatat dalam suatu kitab yang nyata yang namanya Laul Mahfuz. Kemudian Allah bikin skenario, Allah membuat jalan cerita atau sinopsis dari mulai awal kejadian makhluk sampai akhir daripada kejadian makhluk yang namanya hari kiamat. Dari alam ahad hanya Allah saja yang satu, yang esa. Kemudian Allah ingin dikenal dengan alam wahdah, nama dan sifat. Kemudian alam yang ketiga yaitu wahidiyah, yaitu Allah mulai membuat skenario atau jalan cerita dalam suatu kitab yang mubin, yang nyata, yaitu Laul Mahfuz. Kemudian setelah skenario-nya Allah buat, disinilah Allah buat, baru Allah menciptakan pemeran utama daripada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Allah baru menciptakan ruh daripada Muhammad SAW. Yang ruh Muhammad. Dari mulai alam ahad
hanya Allah yang ada, kemudian alam wahdah, nama dan sifat, kemudian alam wahidiyah, kemudian Allah membuat skenario jalan cerita dalam satu catatan yang nyata yaitu lal mufid, kemudian barulah Allah memunculkan pemeran utamanya yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Subhanallah. Wa ma'arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Agar ini roh Muhammad menjadi rahmat untuk semesta alam. Dan aku tidak akan menciptakan alam semesta sebelum aku Allah menciptakan daripada roh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, itulah yang namanya alam roh. Kemudian roh-roh ini sebelum turun ke muka bumi, Allah memberikan syahadat atau kesaksian, alastu birabbikum, bukankah aku ini Allah Tuhanmu? Jadi tidak ada alasan untuk semua roh-roh calon manusia yang akan turun ke muka bumi ini untuk tidak ma'rifatullah, untuk tidak mengenal Allah. Sahabat muslim, di masa berada sudah ada 4 alam kedudukan atau makom atau dimensi di mana Allah berdimensi ahadiyah, Allah hanya sendiri tunggal esa, kemudian Allah ingin dikenal dengan nama dan sifatnya, kemudian Allah buatkan cerita atau skenario di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang keempat itu Allah menciptakan pemeran utamanya yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian pada saat roh-roh itu dengan roh Muhammad itu menjadi cermin, menjadi calon bakal daripada Allah menciptakan seluruh makhluk yang ada di seluruh alam semesta ini. Karena dengan keberadaan daripada roh Muhammad SAW, dari mulai langit, bumi, malaikat, jin, surga, neraka, barulah Allah menciptakan segala apapun makhluk. Kemudian roh-roh termasuk roh-roh calon manusia. Kemudian pada saat roh manusia ini Allah titipkan, Allah hembuskan ke dalam jasad atau jisim manusia sebagai alam yang kelima, yaitu di mana Allah berfirman, fa'idza sawaituhu, apabila Allah telah menyempurnakan tubuh Adam alaihissalam, fa'idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, maka Allah hembuskanlah sebagian daripada ruh Allah ke dalam jasad Adam alaihissalam yang jati sendirinya, yang diri sejatinya, yang hakikatnya adalah itulah ruh Muhammad yang masuk ke dalam jasad Adam alaihissalam dan terus kepada anak cucunya kita manusia. Itulah diri sejati daripada keberadaan manusia, karena Allah menghembuskan daripada ruh, dari bagian daripada ruh Allah, kemudian ruh Muhammad, kemudian masuk ke dalam jasad atau tubuh manusia. Kemudian pada saat roh ini masuk ke jasad tubuh manusia, kemudian Allah memanggil roh selanjutnya yang sudah masuk ke dalam jasad tubuh manusia. Allah memanggilnya bukan ya roh mutmainnah. Untuk ruh ini kembali kepada Allah, walaupun ruh ini asalnya dari Allah, Allah tiupkan ruh ini ke dalam jasad Adam alaihissalam, tetapi pada saat ruh ini kembali kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah tidak memanggilnya ya ruh mutmainnah, tapi ya nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Nah, kemudian ruh ini yang masuk ke dalam jasad tubuh ini Allah memanggilnya dengan sebutan jiwa. Inilah alam mitsal, alam jiwa. Nah, selanjutnya yang ketujuh ini adalah ruh yang masuk ke tubuh, ke jasad, alam jasad. Kemudian ruh ini masuk ke dalam jasad, berubah lagi menjadi alam mitsal, yaitu jiwa. Dan jiwa inilah yang membawa sifat, yang membawa fitur, yang membawa aplikasi daripada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, fujuroha, sifat atau karakter iblis,
Wa taqwa sifat karakter daripada malaikat. Tinggal kita sebagai manusia, sebagai jiwa manusia, kita mengembangkan sifat iblis yang mendurhakai Allah, menentang Allah, atau sifat daripada karakter malaikat yang selalu sujud, tunduk, patuh, menuruti perintah Allah. Kemudian yang terakhir ini adalah, yang ketujuh ini adalah baru kita dinamakan insan kamil. Apa itu insan kamil? Insan kamil adalah di mana kita sebagai manusia yang punya kesadaran akan hakikat diri sejati sebenarnya, bahwa kita ini adalah makhluk ruh, makhluk rohani, bukan jasmani. Subhanallah, pada saat kita sudah memahami bahwa kita ini makhluk rohani, maka disinilah kita dinamakan insan kamil. Derajat kita sebagai manusia yang ketujuh disebut insan kamil. Kenapa insan kamil? Insan kamil itu adalah manusia yang mempunyai kesadaran tertinggi. Yang pertama adalah kesadaran akan dia mengenal jati diri sebenarnya, asal usul dirinya. Yang kedua adalah dia punya kesadaran akan bahagian sosial masyarakat. Ya kan? Dia akan mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya. Yang ketiga itu adalah kesadaran daripada dia bahagian daripada alam semesta. Alam semesta, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang ketiga ini adalah dia mempunyai kesadaran diri, kesadaran daripada bagian sosial, kesadaran daripada bagian daripada alam semesta. Yang keempat adalah kesadaran daripada bahwa dia diciptakan sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Inilah kesadaran yang tertinggi, yaitu dia sebagai khalifah, sebagai pengejawantahan daripada sifat, nama, karakter Allah, mencerminkan bahwa kita ini adalah bagian daripada sifat dan nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kita bagaimana menjadi baik, menjadi kasih dan sayang kepada seluruh makhluk. Irhamu fil ardi warhamu fis sama. Barang siapa kita menyayangi makhluk Allah di bumi, maka Allah dan para malaikat akan menyayangi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala rabbuka lil malaikah, berkata Allah kepada malaikatnya, ini ja'ilu fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan manusia yang ada di muka bumi untuk menjadi wakilku di muka bumi, untuk mewakili daripada sifat dan namaku. Demikian kepada sahabat muslim. Jadi hakikatnya adalah diri kita sebenarnya adalah fa'iza sawaitu wa nafahtu fihi mir ruhi. Ada bahagian, hembusan daripada ruh Allah pada diri kita. Demikian yang benar datangnya dari Allah, yang salah khilaf dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah wal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.